Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya Hytera PNC 370. Jadi ini tuh bisa dibilang HT atau walkie-talkie yang digital, dalam arti dia sudah menggunakan Android dan dia koneksinya menggunakan seluler. Kita lihat aja. Oke, harga Hytera ini sebenarnya sih bermacam-macam ya. Kalau kita cek langsung ke website resminya itu dia akan mengalihkan lagi ke tempat-tempat atau toko-toko bisa dibilang yang menjual produk ini. Kelengkapan di dalam boxnya dulu deh. Yang pasti pertama dapat Hytera PNC 370-nya. Yang pasti dapat baterainya. Dan baterainya sendiri memang yang dia tipe ya bisa dilepas kayak gitu. Terus dapat juga untuk ngecharge-nya. Kabelnya udah tersedia juga kok, dia menggunakan micro USB. Nah, dapat aksesoris juga, contohnya kayak belt clip. Dan dapat juga hand strap-nya. Jadi, Hytera PNC 370 ini bisa dibilang dia HT atau walkie-talkie yang sudah menggunakan koneksi seluler. Bisa dilihat nih, kalau di atasnya ada POC, itu setahu saya PTT over cellular. Jadi bisa dibilang kayak gini, kalau HT atau walkie-talkie biasa kan kalian harus membangun infrastruktur dulu. Nah kalau ini nggak usah karena dia menggunakan sinyal bisa dibilang. Kalian bisa menggunakan micro SIM card, jadi ya pakai kuota gitu, atau juga WiFi. Loh apa bedanya kalau gitu sama HP? Dia udah ada nih tombol oranye yang gede nih, ada juga yang warna hijau setahu saya. Ini tuh tombol untuk seperti PTT atau dibilang push to talk. Nah jadi untuk call-nya itu dia ada yang half duplex call. Itu berfungsi seperti HT atau walkie-talkie. Ya bedanya dia menggunakan seluler. Untuk OS-nya sendiri dia menggunakan Android 5.1. Prosesornya MSM 8909 quad-core 1,1 GHz. Untuk RAM-nya dia 512 dan untuk ROM-nya dia 4 GB. Bisa dilihat nih di depannya ada layarnya dan dia udah berwarna yang pasti ya. Selain itu dia juga sudah pakai Bluetooth 4.1. Dan juga ada GPS-nya. Bahkan setahu saya nih, dengan GPS-nya itu kalian bisa untuk mencari tahu di mana lokasi si Hytera ini. Kalau build quality udah bagus kok untuk Hytera PNC 370 ini. Dia udah IP55, jadi splash and dust resistant. Dan katanya dia sampai tahan guncangan atau benturan. Bahkan kalau jatuh dengan ketinggian 1,2 meter gitu dia masih kuat. Intinya dia udah standar militer 810G. Tunggu. Bro Alit, lu kan dididik sama militer. Kayak gimana coba? Jadi standar militer itu atau sering disingkat dengan MIL strip STD 810G atau 810G itu merupakan sebuah standar militer untuk barang, tidak melulu handy talkie kayak gini. Jadi kayak ada laptop, handphone dan yang lain-lain. Itu tuh untuk ketahanan barang dalam situasi outdoor atau dalam kondisi yang ekstrim. Tingkatnya tuh udah high risk. Jadi kayak parameter uji yang menjelaskan bahwa sebuah barang mampu bertahan dalam situasi atau kayak benturan atau terkena cipratan air atau sering terjatuh lah dalam waktu yang cukup sering. Jadi memang dia sudah diciptakan untuk terjatuh mungkin, bukan untuk digunakan ya. Ya bisa atau bisa intinya ada maling bisa lempar pakai ini kan. Nah bisa. Sip. Nggak cuma Nokia 3310 aja yang Oke coy, Hytera sekarang pengganti Nokia untuk lemparin maling. mantap. Intinya kalau build quality udah cakep banget. Untuk beratnya sendiri nih, Hytera PNC 370 ini kalau dengan baterainya udah terpasang itu di 185 gram. Oh ya, saya cobain juga pasang si belt clipnya ini. Dia beratnya jadi 198. Ya masih di bawah 200 gram. Masih standar kayak pegang HP sih bisa dibilang. Kalau kita ke desainnya nih, ya kalau orang lihat sekilas ya dan dia nggak tahu ini tuh apa, bisa aja dia mengira ini HP. Di depan ada layar, di bawah ada tombol-tombolnya nih. Ada untuk masuk ke menunya, ada untuk home-nya, ada untuk back-nya, ada untuk nelpon yang biasa di lambang warna hijau gitu, dan ada untuk yang menutup telepon yang berwarna merah. P1 P2 ini setahu saya tuh kayak shortcut gitu. Cuman dia yang PNC 370 ini sih memang dia nggak ada keypad ya. Jadi dalam arti di sini tuh langsung speaker dan juga mikrofonnya. Di sisi sebelah kanannya seperti saya bilang tadi ada tombol PTT dan memang untuk lokasinya ya jadi kalian mudah sih bisa tinggal tekan langsung sini langsung ngomong. Ya beneran kayak HP dan walkie-talkie. Dan juga ada untuk mengatur volumenya. Jadi bisa langsung jadinya gampang nih untuk mengakses. Kalau di sebelah kiri ada 2,5 mm jack. Jadi kalian udah bisa pakai handsfree gitu. Dan juga ada slot untuk ngecharge-nya, micro USB.
Selain itu juga bisa untuk connect ke komputer. Kalau di belakangnya di atas ini ada dua baut. Ini untuk memasang si aksesoris belt clipnya. Kalau di bawah sini ada untuk tempat baterainya. Tapi saya mau singgung dulu nih. Ini dia bahannya nih, penutup baterainya ini dia kasar. Jadi ketika digenggam itu dia kerasa kokoh kok. Dia kerasa nggak licin, bakal slip out dari tangan gitu nggak kok. Nah, untuk tutup baterainya ini juga dia udah bisa di lock. Jadi dalam arti dia nggak akan kebuka sendiri. Nah, misalkan kalian buka, kalian bisa langsung lihat baterainya yang 3100 mAh. Kalau kalian angkat baterainya, ada juga tempat untuk micro SIM cardnya. Sebelum kita ke baterainya, kita ke atasnya dulu deh. Di sini ada untuk strapnya gitu. Jadi kalian bisa ya seperti yang dikasih itu hand strap, atau mungkin kalian mau pakai buat yang dikalungin. Udah bisa di sini. Dan seperti saya bilang tadi ada tulisan POC-nya. Di sini juga ada antena. Nah, kalau di belakang ini ada kayak lampu gitu. Dan iya, ini tuh bisa dibilang center. Oke, sekarang kita ke baterainya. Yang 3100 mAh itu sih saya jujur nggak pernah pakai sampai habis banget ya, karena saya kebiasaan juga pakai wifi nih di rumah saya. Ya bisa dibilang kan karena saya menggunakan wifi dia bakal lebih irit baterainya. Tapi kalau menggunakan seluler otomatis sih baterainya seharusnya lebih cepat habis. Diklaimnya memang untuk pemakaian secara total terus menerus itu bisa sampai 18 jam. Intinya kalau baterai menurut saya nih, ya misalkan kita bandingkan dengan HP yang baterainya 4000 mAh misalkan. Kalian pakai terus menerus setiap hari tuh mau nonton YouTube, WhatsApp segala macam. Itu kan ya sehari sekali mungkin harus dicasnya. Kalau yang ini dengan yang tidak membutuhkan baterai segitu banyaknya ya, tidak sampai yang nonton YouTube apa segala macam, otomatis sih menurut saya 18 jam masih dapet. Oke, fitur-fitur dari POC-nya ini apa sih sebenarnya? Yang pertama yang pasti kalian bisa panggilan pribadi. Terus bisa juga kayak text message gitu, jadi kalian bisa kayak mengirim ya SMS. Terus bisa juga sampai video call. Cuman kalau yang PNC 370 ini setahu saya sih belum ya, mungkin versi yang lebih atasnya. Selain itu ada juga emergency call atau priority call. Jadi dalam arti ketika kita lagi ngomong nih misalkan dalam grup misalkan, itu yang lain itu bisa akan diam dan hanya yang priority itu yang akan bicara. Dan seperti saya bilang tadi, pelacakan melalui GPS-nya. Selain itu juga dia ada untuk memperlihatkan identitas pemanggilnya di layarnya. Jadi kalian bisa tahu siapa nih yang sedang melakukan panggilan. Dan juga untuk setiap pembicaraannya itu bisa direkam dan bisa di-play kembali ketika kalian butuh hasil pembicaraannya. Dan salah satu fitur yang penting di Hytera PNC 370 ini, kalian bisa connect ke HP. Jadi bisa dibilang nggak harus ke Hytera yang satu dengan Hytera yang lain baru bisa connect, tapi bisa juga ke HP. Keren tuh cuy. Cuman gua sih lebih senengnya memang kalau yang dari HT ke HT doang. Kenapa? Biar kayak bapak satpam. Enggak, gua dulu tuh cita-citanya pengen jadi satpam gitu. Soalnya dia romantis kan ngomongnya dari HT ke HT. Itu hati ke hati, Masya Allah. Aduh, orang lagi serius juga ini hati ke hati. Maklum kayak Leka Semarang. Caranya gimana? Dengan menggunakan aplikasi HiTalk. Nah, itu yang official dari Hytera-nya. Tapi bisa juga kok kayak yang third party misalkan Zello atau Walkiflip ya dan lain-lain. Nah, kalau HiTalk-nya ini dia udah pre-install app. Jadi pada saat kalian beli dia sudah terpasang. Nih, saya udah masuk ke aplikasi HiTalk-nya. Dan untuk di PNC 370-nya kalian bisa ke POC nih. Dan di sini akan langsung masuk ke menu untuk POC-nya. Kalian bisa menggunakan fitur si POC-nya ini. Karena ini udah saling terkoneksi ya di si PNC 370 dan aplikasi di HP saya. Tinggal saya tekan langsung nih. Cek. Au. Ya, karena memang terlalu dekat dia feedback ya. Gini aja deh, kita minta Bro Alit untuk ke jalan buat kita ngetes. Bro Alit, bawa ini nih. Gua lagi. Nggak ada lagi yang bisa Covid nih, bantu. Covid. Ya, ilah depan doang. Pakai masker jangan lupa ya. Covid iya. Pakai masker kalau keluar. Langsung kita tes. Cek, Alit. Yo masuk, Babang Dan. Gimana nih hasil suaranya? Saya kan pakai aplikasi nih yang di situ pakai Hytera-nya. Ya, suara di sini loud and clear, Komandan. Itu di outdoor kan ya? Kok kayak nggak ada suara apa-apa ya? Kedengaran di sayanya. Oh iya, karena di bibir saya sudah ada noise cancellingnya. Ini asli kita di outdoor banget. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat di belakang ini sungai. Ini harusnya suaranya itu kenceng sebenarnya ya. Kan ini ada suaranya. Tapi kalau misalnya memang sampai nggak ada, berarti sudah sangat baik sih kualitasnya. Oke deh, thank you banget Bro Alit. Thank you. Kopi dulu, woy. Jalan lagi nih gua nih. Siap. Lihat, gimana keadaan di sana? Wah, di
sini keadaan rame banget bro. Bandung gua lihat nih, gila orang-orang pada nggak takut covid nih kayaknya nih. Ada bus nih sebelah gua, klakson. Gimana nih suara gua? Jelas nggak? Atau ketutupan sama suara ambiennya? Tuh suara ambennya kagak kedengeran sama sekali. Ada sih masuk tapi dikit banget. Ini tuh kencang banget asli suara ambien ya. Nih asli gua di pinggir speaker banget nih, gua sampai nempel di speaker ya, dan masa nggak masuk sih suaranya? Serius masuknya cuman dikit banget. Berarti di noise reduction-nya udah bagus banget ini. Soalnya kebanyakan HT yang gua tahu itu pasti suara ambiennya masuk. Jadi tipikal si mic-nya pasti omni. Oke deh bro, siap. Mantap, thank you ya. Sama-sama bro. Oke, tadi kita udah lihat tesnya nih. Yang pertama si Bro Alit di outdoor, beneran outdoor kalau yang itu, dan dia ada di pinggir sungai, nggak masuk sama sekali suara sungainya. Dia juga sempat bilang ada anak kecil yang lagi main deket dia gitu dan ada orang lewat sambil ngobrol, nggak masuk sama sekali. Saya masih penasaran Bro Alit, akhirnya kita tes nih dengan menggunakan speaker ambient soundnya nih, yang bisa dibilang kayak suara jalanan yang ribut, yang ya bising banget gitu. Dan ternyata ada sih masuk sedikit ya bisa dibilang. Tapi tetap ketika si Bro Alit ngomong suaranya itu jelas. Jadi untuk koneksi POC-nya ini saya bilang sih oke banget. Walaupun kalau memang misalkan sinyal kalian lagi kacau ya, dalam arti lagi susah sinyal atau sedang menggunakan wifi-nya lagi error, dalam arti koneksinya terputus-putus, itu akan mempengaruhi. Karena kita juga tadi pas lagi nyobain tuh pertama dia koneksinya sempat tuh putus-putus, akhirnya suara Bro Ali itu sempat kayak putus-putus juga, bahkan sempat nggak mau connect. Kesimpulannya, PNC 370 PTT over selular, ya bisa dibilang HT atau walkie-talkie yang digital atau menggunakan koneksi selular. Rekomen atau enggak? Ya dan tidak. Maksud saya gini, kalau misalkan buat kayak saya nih, ya hanya untuk YouTube misalkan atau untuk komunikasi di rumah atau sesama teman gitu, yang pasti nggak butuh ya. Ya jangan kan kayak gini, HT biasa aja nggak butuh. Kenapa saya bilang nggak butuh? Udah ada HP aja ya udah lebih dari cukup untuk komunikasi sehari-hari, bisa dibilang seperti itu. Tapi misalkan kalian yang sudah di level profesional, ya kalian butuh koneksi yang cepat dan kalian nggak mau sampai harus membangun infrastruktur dulu. Kalian cukup menggunakan sinyal aja, apakah itu wifi atau kalian pakai operator yang ya pasang SIM card gitu. Si PNC 370 ini bisa saya bilang rekomen. Terutama tadi di kualitas suaranya juga oke banget. Noise reduction-nya udah mantep. Sedikit cerita aja nih. Kebetulan saya punya teman yang dia tempat menyewakan HT yang konvensional gitu. Misalkan kayak event gitu. Jadi kayak dia semacam IO mau nyari HT bisa sewa ke dia. Saya tanya nih, pura-pura saya kayak mengejual produk gitu, saya telepon dia. Bro, gue ada ini nih, HT digital gini. Jawaban dia, nggak perlu sih, dan ya HT kayak konvensional aja udah cukup banget. Dan kalau memang butuh yang harus ke grup nih, kayak HT PNC 370 ini kan kalian bisa setting grup, mau itu ke HP juga, kalian bisa tuh langsung saling komunikasi satu sama lain dengan gampang dan dengan cepat. Dia bilang sih masih bisa dengan HP kalau untuk selevel dia, misalkan di event. Tapi ya jujur aja sih, kalau misalkan kalian ada yang aktif di event juga atau di IO gitu, dan kalian memang mungkin merasa udah butuh sih wajar-wajar aja. Tapi kalau menurut dia masih kayak nggak butuh segitunya. Jadi mungkin ke jenjang yang lebih profesional lagi. Gini deh, Bro Alit kan dia karena dibesarkan di dunia militer, kita panggil juga deh untuk ya opini dia seperti apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bukan punya gue ini. Bukan Pak. Oh ya, itu sorry. Haitera. Ya, gue dibesarkan di dunia militer. Bukan gue yang militer, bokap gue yang militer. Ya, jadi HT yang bentuknya kayak gini, HT kan. Handy talkie yang bentuknya kayak gini sebenarnya nggak aneh buat gue. Kenapa? Di dunia militer itu banyak banget, terutama para ajunan biasanya dia HT-nya bentuknya kayak gini. Bukan HT yang konvensional, tapi memang ada dua. Mereka pakai HT konvensional juga pakai HT yang seperti ini. Kenapa? Karena dia punya jaringan yang lebih tertutup dibandingkan dengan HT konvensional. Handy talkie yang konvensional itu dia punya jaringan yang terbuka dan bisa orang lain bisa masuk aja. Sementara ini kan dia bikin room sendiri dan itu lebih safety untuk menjaga kerahasiaan ketika misalnya protokoler presiden atau protokoler wakil presiden atau protokoler lainnya itu sedang membangun sebuah komunikasi. Dan menurut gua juga jangkauannya yang menggunakan SIM card
itu jauh lebih baik. Pertanyaannya, kenapa sih Bang kalau misalnya dengan kenapa nggak pakai handphone aja gitu? Kasarnya kan jarak jauh juga bisa. Ya, bisa pakai jarak jauh dengan handphone. Tapi sekarang pertimbangannya begini. Dia punya durability yang lebih tahan, disediakan memang untuk seperti itu. Sekarang handphone, kalau misalnya kita cari yang selevel ini, harganya juga nggak akan segini. Jadi ini benar-benar membantu di levelnya. Sedangkan kalau misalnya masih kasta bawah kayak bukan kasta bawah, maksudnya kayak kebutuhannya tidak seperti ini ya kayak WO terus IO yang masih dalam satu ruang lingkup dan satu jangkauan, jadi areanya tidak terlalu luas, itu sebenarnya pakai konvensional sudah lebih cukup dan nggak butuh dengan kayak gini. Kalau ini tuh emang bener-bener jauh jangkauannya. Kalau misalnya kayak gue jenderal nih, gue mau datang ke Bandung, ya ajudan gue kok udah duluan ke Bandung nih, apa ada tim sniper, nah kontaknya pakai ini gitu. Dan karena dia lebih terjaga komunikasinya, lebih private, tapi tetap bisa komunikasi. Gitu bro. Dan dia juga bisa dipakai seluruh dunia. Tuh, keren kan? Jadi buat temen-temen yang, kasarnya punya gebetan di luar, tapi takut kena roaming misalnya, teleponan, ya bisa beli ini ya, Hytera ya. Jadi tiap malam gitu. Misalnya, halo yang lagi apa di sana? Aku lagi selingkuh, ya der. Kelar, gua pulang. Oke Bro Ali, thank you banget nih untuk pendapatnya sebagai orang yang dibesarkan di dunia militer. Balik lagi nih, menurut saya dia rekomen untuk orang-orang yang memang sudah membutuhkan jangkauan yang udah sampai seluruh dunia, dalam arti jaringannya bisa tertutup, hanya cukup kalian bayar license-nya yang tadi. Dan dia juga untuk kualitas yang sudah sangat baik. Tapi kalau buat kalian yang masih bisa dibilang kayak HT atau walkie-talkie yang biasa udah cukup, kayak gini belum perlu. Oh ya, satu lagi nih. Daripada nanti pada nanya di komentar, ini bisa nggak sih connect ke HT biasa atau yang konvensional? Setelah kita cobain sih nggak bisa. Jadi dalam arti dia memang hanya yang bisa dibilang POC atau PTT over cellular aja. Jadi kalau yang masih biasa dia nggak bisa. Biasa bro, pergaulan sultan sama sultan aja. Asik, ya nggak gitu juga. Tapi misalkan kita ada kesalahan dan kalian sudah pernah nyobain barang ini, ya maklum jujur aja saya atau bahkan kita di sini masih agak awam dengan produk yang seperti ini. Misalkan kalian ada pengalaman dan menurut kalian, oh udah bisa kok caranya begini-begini, boleh nih sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan barang-barang gadget gitu, kalian pengen lihat reviewnya, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Biar kita senang juga dan lebih semangat buat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!